Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Aditya Peterson Mata, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perencanaan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan ujian akhir semester saya, di mana kami diminta untuk mencari sebuah jurnal tentang penilaian kondisi jembatan, lalu mempresentasikannya dalam bentuk video. Di sini, jurnal yang saya ambil mengenai metode penilaian kondisi jembatan beton prategang. Tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi jembatan dengan struktur beton prategang dan mengetahui perbandingan nilai kondisi jembatan untuk masing-masing inspektor. Pengertian jembatan. Jembatan adalah suatu bangunan atau lingkungan buatan yang berfungsi untuk menghubungkan jalur transportasi atau lalu lintas yang melintasi suatu rintangan alam maupun rintangan buatan. Penggunaan beton prategang. Beton prategang itu sendiri merupakan salah satu bentuk beton precast atau beton buatan pabrik. Perkembangan teknologi prategang dimulai sejak Eugene Freyssinet memperkenalkan penggunaan kawat baja berkekuatan tinggi di samping beton mutu tinggi sebagai beton prategang yang kemudian dipatenkan pada tahun 1928. Saat ini lebih dari 50% jembatan dibuat dengan beton prategang, baik berupa balok pracetak dengan perletakan sederhana, struktur menerus dengan gelagar profil, dan box maupun cable stay. Keuntungan beton prategang. Komponen struktur prategang mempunyai tinggi lebih kecil dibandingkan beton bertulang untuk kondisi bentang dan beban yang sama. Dengan demikian, komponen struktur prategang membutuhkan lebih sedikit beton. Kerugian beton bertulang. Sistem pemberian prategang juga akan menimbulkan tambahan harga. Karena cetakan untuk beton prategang biasanya terdiri atas penampang bersayap dengan beberapa badan yang tipis. Jadi dengan kata lain, beton prategang ini lebih mahal. Lebih murah lah. Penilaian kondisi jembatan. Pada masa layanannya, jembatan akan mengalami penurunan kondisi yang diakibatkan oleh pengaruh beban lalu lintas, pengaruh cuaca, pengaruh lingkungan, ataupun pengaruh lainnya. Selama ini, pemeriksaan dan penilaian kondisi jembatan mengacu pada metode pemeriksaan dan penilaian kondisi yang diatur pada Bridge Management System atau BMS 1993. Bridge Management System atau BMS 1993 merupakan sistem manajemen jembatan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau PU lah pada tahun 1993. Berfungsi untuk membuat rencana kegiatan jembatan, pelaksanaan, dan pemantauan berdasarkan kebijaksanaan secara menyeluruh. Beberapa subsistem Bridge Management System. Yang pertama, subsistem pemeriksaan jembatan. Yang kedua, subsistem penilaian kondisi atau kerusakan jembatan. Yang ketiga, subsistem keputusan pemeliharaan jembatan atau komponen jembatan. Aspek-aspek penilaian struktur jembatan. Yang pertama, stabilitas keseluruhan dan kekakuan. Penilaian meliputi apakah kerusakan minor pada elemen struktur menyebabkan keruntuhan perlahan-lahan atau tiba-tiba.
Yang kedua, kapasitas pembebanan. Penilaiannya apakah terdapat batas keamanan yang dapat diterima untuk memikul beban. Serviceability. Penilaiannya meliputi apakah akan terjadi defleksi yang besar, getaran, dan retak yang signifikan selama masa layanan struktur. Yang keempat, ketahanan terhadap api. Meliputi apakah ketahanan struktur terhadap api memungkinkan pengguna struktur untuk menyelamatkan diri dan memberikan akses yang aman kepada pemadam kebakaran. Durability. Penilaiannya meliputi apakah untuk pemeliharaan atau perbaikan struktur memerlukan biaya yang besar. Lalu indikator penurunan kondisi jembatan. Di sini ada 4 indikator, yaitu rating pelayanan dan pengguna, keamanan dan kecukupan, kondisi fisik, dan kesatuan struktur. Penilaian jembatan berdasarkan BMS Bina Marga. Penilaian untuk setiap level elemen meliputi 5 komponen penilaian, yaitu struktur, kerusakan, perkembangan, fungsi, dan pengaruh kerusakan. Untuk komponen struktur dan kerusakan dalam BMS Bina Marga, telah ditetapkan kriteria kuantitatif kerusakan tertentu. Sedangkan untuk penilaian komponen perkembangan, fungsi, dan pengaruh masih tergantung pada subjektif inspektur jembatan. Pedoman pemberian nilai kondisi jembatan. Terdapat 6 kategori penilaian kondisi elemen dengan indeks 0 sampai 5. Bisa dilihat seperti pada tabel. Pemeriksaan bagian elemen jembatan beton prategang. Dalam kajian ini yang dikembangkan adalah penilaian elemen struktur untuk bangunan atas jembatan beton prategangi, yaitu gelagar beton, permukaan lantai kendaraan, spation joint, landasan atau perletakan, dan sandaran dan perlengkapan. Gelagar beton. Kemungkinan kerusakan yang harus diperiksa adalah yang pertama, retak memanjang pada bagian flange. Yang kedua adalah beton yang rontok atau retak. Permukaan lantai kendaraan. Kerusakan yang biasanya terjadi, retak-retak, perubahan bentuk yang berlebihan, bentuk lantai kendaraan yang berlebihan, terlepasnya ikatan bahan penutup permukaan lantai kendaraan, licinnya permukaan lantai kendaraan. Lalu, expansion joint. Kerusakan utama yang harus diperhatikan adalah longgar atau bergeraknya atau bergeser expansion joint dan bagian-bagiannya. Kebebasan bergerak, pergeseran expansion joint yang berlebihan, pembuangan air dari expansion joint yang terbuka. Yang terakhir, aspal penutup di atas expansion joint. Lalu landasan atau perletakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi landasan, antara kondisi landasan dan plat landasan, posisi dan alignment landasan, landasan harus duduk dengan baik, kekencangan baut anker dan murnya harus diperiksa. Beberapa karakteristik landasan elastomer memerlukan perhatian khusus,
Dudukan landasan harus diperiksa. Perletakan beton atau perletakan logam tipe engsel, Freycinet. Sandaran dan perlengkapan. Hal-hal yang perlu dicek terkait sandaran perlengkapan yaitu kerusakan akibat gaya kejut lalu lintas, korosi, kekencangan baut, kualitas las, kondisi pembatas, dan utilitas. Pemberian nilai elemen jembatan dalam sistem penilaian. Uraian pembagian nilai yang diusulkan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Presentasi penilaian struktur dalam prosedur penilaian jembatan adalah 80%, sedangkan presentasi penilaian lalu lintas sebesar 20%. Jadi keseluruhannya adalah 100%. Keamanan struktur dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerusakan struktur gelagar, itu 40%. Kerusakan struktur lantai, itu dinilai 24%. Dan kerusakan struktur diafragma, itu dinilai 16%. Jadi totalnya 80%. Sedangkan kenyamanan lalu lintas, seperti tadi, 20%. Rating kondisi jembatan dan deskripsi kerusakan jembatan. Nilai akhir kondisi jembatan adalah rumusnya NK sama dengan KS tambah KL, di mana NK itu nilai kondisi, KS itu keamanan struktur, KL itu kenyamanan lalu lintas terhadap pengguna. Jadi nilai kondisi jembatan itu sama dengan keamanan struktur ditambah kenyamanan lalu lintas terhadap pengguna. Kenyamanan lalu lintas terhadap pengguna. Keamanan struktur sendiri dicari dari K1 kali K2 kali K3. K1 itu kerusakan struktur gelagar, K2 itu kerusakan struktur lantai, K3 itu kerusakan struktur diafragma. Hasil penelitian dan pembahasan. Penilaian kondisi jembatan Cimindi. Jadi di sini peneliti mengambil 2 kondisi jembatan ya. Yang pertama ini penilaian kondisi jembatan Cimindi. Berdasarkan proses penilaian kondisi jembatan Cimindi, ditemukan beberapa kerusakan sebagai berikut: kerusakan pada gelagar induk, kerusakan pada plat lantai, kerusakan pada lapisan permukaan perkerasan, dan yang terakhir kerusakan pada expansion joint, kerusakan pada drainase. Hasil penelitian dan pembahasan. Di sini peneliti mengambil 2 kondisi jembatan. Yang pertama adalah penilaian kondisi jembatan Cimindi. Berdasarkan proses penilaian kondisi jembatan Cimindi, ditemukan beberapa kerusakan sebagai berikut: kerusakan pada gelagar induk, kerusakan pada plat lantai, kerusakan pada lapisan permukaan perkerasan, kerusakan pada expansion joint, kerusakan pada drainase, dan kerusakan pada trotoar. Yang kedua, penilaian kondisi jembatan Kiara Condong. Berdasarkan proses penilaian kondisi jembatan Kiara Condong, ditemukan beberapa kerusakan sebagai berikut: kerusakan pada plat lantai bagian bawah, kerusakan pada drainase. Berikut adalah perbandingan nilai kondisi jembatan. Jadi, di sini peneliti mengambil 3 inspektor, yaitu peneliti sendiri, inspektor yang terlatih, dan inspektor biasa. Hasil yang diperoleh dari ketiga inspektor itu sedikit berbeda, namun hasilnya sama bahwa nilai kondisinya jembatan Kiara Condong lebih besar dibandingkan jembatan Cimindi. Perbandingan nilai kondisi jembatan. Berdasarkan hasil penilaian kondisi jembatan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil penilaian kondisi
terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman yang berbeda bagi setiap orang. Jadi kan tadi ada 3 inspektor toh. Jadi perbedaannya dikarenakan tingkat pemahaman inspektor yang berbeda-beda. Perbedaannya tidak terlalu jauh, mengingat semua inspektor telah memahami pedoman PMS. Kesimpulan. Dari penelitian tersebut, diambil kesimpulan pertama berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi jembatan Cimindi memiliki rata-rata nilai kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nilai kondisi jembatan Kiara Condong tadi. Yang kedua, kekurangan metode BMS Bina Marga 1993 dalam penelitian ini yaitu penilaiannya kondisi jembatan dilakukan secara visual saja. Visual itu jadi dilakukan secara dilihat langsung begitu. Hanya dengan mata. Baik, sekian hasil presentasi saya. Mungkin ada salah-salah kata. Saya minta maaf. Terima kasih.